Sekian gue. Salam. Di Al-Quran ada banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Al-Quran ada banyak ayat yang akan sholat itu selalu bergandengan dengan zakat. Tadi Ustadz juga sempat menyinggung ada salah seorang tokoh dunia, yaitu Bill Gates. Yang kita tahu Bill Gates itu adalah pendiri Microsoft dan juga adalah salah satu orang yang paling dermawan di dunia. Yeah. Saya pernah baca terakhir di Oktober, dia pernah menyumbangkan sepanjang hidupnya itu kurang lebih sekitar 35,8 miliar. Kalau saya kurs dengan 15.227 waktu pas tanggal 31 Oktober itu setara dengan 545 triliun. Kemudian sahabatnya dia adalah Warren Buffett. Warren Buffett itu juga orang dermawan nomor 2. Pernah menyumbangkan 538 triliun rupiah. Dan hingga saat ini si Bill Gates sudah menyumbangkan hampir seluruh saham-sahamnya. Ini cuma punya saham 1,3%. Melihat dari, kita katakanlah apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini, kira-kira kalau yang bersangkutan itu meninggal, adakah surga baginya dengan posisi keimanan dia yang seperti ini, Ustadz? Baik. Dan apakah surga itu memang hanya untuk kita kaum muslim, terutama yang mau bertobat itu, Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan dia memang merencanakan itu supaya juga pergi ke Bali, supaya bertemu dengan Erick Thohir, dia bikin kegiatan sosial dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Anda tanyakan sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Dan pertanyaan itu dibawa oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan langsung turun ayat di situ. Sangat adil Allah. Ada di mana ayatnya? Di Quran surah ke-25 ayat 23. Saya, kalau urusan terkait dengan akidah, saya akan tegas. Zero tolerance. Tapi kalau terkait dengan urusan-urusan hukum, sepanjang ada dalil menyampaikan demikian, maka saya akan buka sejelas-jelasnya. Tapi juga jangan dipermudah. Ingat baik-baik. Lihat baik-baik ayatnya, Quran surah ke-25 ayat 23. Ini terakhir yang kita bahas. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan itu orangnya dermawan sekali. Nyumbang sana, nyumbang sini, makan ke orang Islam juga ngasih dan sebagainya. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga enggak?" Apa jawabannya? Nabi terdiam, turun ayat sebagai bimbingan. Ini menandakan bahwa selevel Nabi saja menunggu keterangan untuk menjawab. Baik, setelah turun, apa jawabannya? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Jika ada non-muslim berbuat baik dalam urusan dunia, maka kami akan balas semua kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Adil kan? Anda bekerja untuk urusan dunia. Anda beramal untuk urusan dunia. Kata Allah, maka saya kan harus adil. Saya balas dengan semua kenyamanan dunia sesuai dengan kadar kebaikannya. Dia disanjung orang, diapresiasi, bertambah, lancar pekerjaannya, itu dunia. Jadi kalau ada orang berbuat baik dengan orientasi dunia, bukan akhiratnya, maka orang itu, kata Allah, saya akan balas dengan semua kenikmatan di dunia secara cepat. Wa qadimna, kami segerakan. Adil sekali. Allah tidak menunda. Anda berbuat baik untuk dunia, saya jawab kata Allah. Tapi di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Semua itu tidak ada nilainya seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena Allah mesti adil. Akhirat itu beda bekalnya dengan dunia. Bekal akhirat itu dasar utamanya iman. Ini poinnya. Dan bekalnya bukan dunia. Makanya ketika Anda meninggal, saya meninggal, kita meninggal, tidak peduli statusnya siapa, maka dia akan meninggalkan dunia. Disebut telah meninggal dunia. Kenapa disebut meninggal dunia? Bukan cuma orang yang meninggalkan dunia, semua bekal dunianya pun tidak akan dibawa ke bekal akhiratnya. Semua bekal dunianya tidak akan dibawa ke alam akhiratnya. Jangankan akhirat, ke kuburan aja nggak dibawa. Jadi di kuburannya nggak ada nilai manfaatnya. Saya belum pernah lihat misalnya ada orang saat akan meninggal misalnya, tolong kuburkan sekalian dengan mobil saya yang Ferrari. Ini yang Lamborghini, ini yang ini, ini yang itu, ini yang Alphard. Nggak ada. Mama, kalau papa meninggal, tolong nanti ini handphone terbaik papa. Note 9. Tolong sertakan ya, berisi catatan-catatan kita saat kita Kalau mama kangen, di sekolah aja. Bernafas dalam kubur. Mana bisa? Bisa. Handphone tidak, rumah tidak, kendaraan tidak. Itu kan dunia. Maka akhirat aja nggak dibawa gitu.
Alam kubur aja nggak dibawa, apalagi akhirat. Kenapa? Karena bekalnya dunia. Jika Anda ingin sampai bekal itu ke akhirat, maka bagaimana mengerjakan itu semua? Dasarnya iman. Ini poinnya. Misal, jangankan urusan ngasih ya, saya mau minum aja. Ketika saya mau minum, kemudian saya akan minum, minuman itu akan jadi bekal akhirat. Ketika saya niatkan karena Allah, minum dengan iman. Begitu saya mau minum, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau singkat, Bismillah. Maka saya minum. Kalimat Bismillah itu yang merubah perbuatan minum menjadi ibadah. Ya. Si minumnya menghilangkan haus. Jadi kalau orang nggak baca Bismillah pun, hausnya hilang. Cuman sekedar menghilangkan haus, ke akhirat gak dibawa. Tapi saat ucapkan dengan iman saya, Bismillahirrahmanirrahim, maka dituliskan pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan yang bernilai akhirat, dia mendapatkan bagiannya. Maka ketika saya ucapkan bismillah dengan iman saya, maka berubah pekerjaan tadi disebut pindah, bertransformasi dari amal menjadi amal soleh. Dari amal, kalau amal ini masih standar. Semua perbuatan yang baik bisa disebut amal. Rutinitas. Tapi kalau saya kerjakan karena iman, berubah jadi amal soleh. Nah, syarat masuk surga, kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah ayat ke-25. Syaratnya, iman yang bersanding dengan amal soleh. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Jadi kalau ada teman Anda yang baik, tadi disebutkan dan sebagainya, kalau masih hidup, doakan supaya dia mendapat hidayah. Itu pemberian terindah yang bisa kita lakukan. Jangan difonisi. Cuman dunia, di akhirat sengsara kamu. Tidak. Kita doakan dari jauh, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah, saya tidak ingin berpisah dengan dia. Ya Allah, jadikan manfaat dalam kehidupannya. Tapi, kalau dia, teman-teman sekalian, gagal di sini, maka Allah dengan segala keadilannya, dunia dibalas, di akhiratnya, semua kebaikan itu menjadi debu yang berterbangan. Lihat dahsyatnya. Kenapa debunya terbang? Kalau debunya mengumpul, maka dia punya massa. Dia punya berat. Ditimbang, dan Allah harus adil. Tapi kalau terbang, dia hanya akan menatap, nggak ada nilainya. Saya tanya pada Anda, kalau Anda ikut ujian, nilai yang dicapai harus sempurna, 5. Syarat kelulusan. Anda hanya lulus 4, gagal 1. Apakah lulus ujiannya? Bisa masuk kampus? Tidak. Dia lulus ujian yang lain. Memberi, derma, tawadu, macam-macam. Cuman gagal 1 ujian, iman. Dan dia diberi kesempatan untuk lulus, tapi dia memilih untuk tidak lulus. Dia diberi kesempatan untuk beriman, tapi memilih untuk mempertahankan apa yang ia yakini. Maka Allah pun memberikan apa yang ia telah siapkan. Sangat adil. Cukup ya? Baik. Saya kira sudah jam 1.15, 20 malah. Sudah lebih dari 5 menit. Teman-teman sekalian, saya kira sementara kita cukupkan dulu, karena saya diminta maksimal sampai 1.15. Mungkin ada penggunaan tempat untuk yang lain. Sebelumnya, saya mau sampaikan kesimpulan bahwa yang pertama, sholat bukan sekedar perintah supaya kita mendapatkan beban ibadah, tapi juga sesungguhnya wasilah untuk mencapai segala jenis kebahagiaan yang kita harapkan. Kedua, wajib kita menunaikan sholat, belajar dengan ilmunya supaya maksimal kita bisa menunaikan dia. Tiga, pertama kali Allah sampaikan sempurnakan wudhu, menghadap ke arah kiblat dengan benar. Kalau dekat Masjidil Haram maka pastikan menghadap Ka'bah. Kalau jauh setidaknya menyentuh area Masjidil Haram atau lebih luas Al-Haramnya. Menghadap dengan sempurna, berdiri tegak, menandakan jangan gantungkan hidup pada orang lain. Ikhtiar dengan maksimal sampai kemudian kalau Anda sudah sukses maka jadilah hidup dengan keadaan yang sangat seimbang. Ini yang kita ambil hari ini terkait dengan takbir. Saya tarik kembali tadi, kita uraikan di pertemuan selanjutnya. Tahukah Anda, ada yang sangat dahsyat dalam takbir. Begitu Anda bertakbir dengan benar, baru mengangkat itu, Anda sudah ditunggu oleh Allah. Mau apapun yang kamu inginkan, saya berikan saat ini. Nah, bagaimana kemudian kita memaksimalkan takbir itu? Bulan depan kita bahas. Satu. Yang kedua, saya minta Anda, kita ini berbaur sama-sama ya, dan kita saling bersinergi, saling doakan, saling bantu. Saya mohon pesan saya tolong diingat, kalau ada teman-teman yang kesulitan dibantu. Ya, didoakan dengan baik, dijaga, dan saling jaga. Kan saya katakan dari awal, kalau malam bangun, telepon yang lain, yuk tahajud yuk, baca Quran, ajak mereka ke surga sama-sama. Yang kedua, kalau tadi kasusnya seperti yang disampaikan, ada kesulitan-kesulitan, timbang maslahatnya. Tanyakan dulu sebelum itu terjadi. Jangan disimpulkan sendiri, karena ilmu itu butuh pakar untuk memberikan gambaran. Jelas ya?
Sekira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita semua, berikan hidayah kepada kita, dan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terakhir, kalau apa yang saya sampaikan benar, itu petunjuk dari Allah dan Rasul, silakan amalkan. Tapi kalau apa yang saya jawab, ternyata ada kekeliruan, Anda boleh tinggalkan pendapat saya, cari ustadz lain yang lebih baik, yang mampu mengajarkan Anda dengan baik. Tapi perbedaan itu jangan menghalangi kita untuk minum teh bersama. Jelas ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafarta. Duhai Allah, jika yang ada hadir di tempat ini datang membawa lumuran dosa, maka mohon dengan segala tekad kuatnya, keikhlasannya datang untuk belajar, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan di jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang bersama kami saat ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami tengah Engkau uji ya Allah dengan penyakit seberat apapun, maka dengan segala keikhlasan angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami sangat bermohon kepadamu, bersihkan keadaan jiwa kami dari segala hal-hal yang kotor ya Rabbal Alamin. Beri kesempatan kami untuk bertobat menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Allahumma ya Allah, iza kana hunalika ya Rabbal Alamin baqiyati ayyamina, faj'al baqiyata ayyamina ya Allah bihayatin thayyibah. Duhai Allah, jika masih terbentang harapan bagi kami untuk hidup di hari-hari berikutnya, beri kesempatan pada kami untuk berubah, untuk menjalani hidup lebih baik dalam bimbingan-Mu. Wa idza kana hadzal yaum ya Rabbal Alamin min akhir hayatina, faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Duhai Allah, bila pun hari ini ya Rabb adalah hari terakhir kami mesti menghadap kepadamu, kami mesti wafat kembali kepadamu, maka mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ta'lam ya Allah, innaka ta'lam ma fi qulubina, innaka ta'lam sirrana wa jahrana. Duhai Allah, Engkau mengetahui apa yang terlintas dalam benak kami, kedalaman jiwa kami, dan apa yang kami tampilkan dalam perilaku kami. Kami bertobat dalam setiap maksiat yang kami kerjakan. Kami bertobat dalam setiap keburukan yang kami lakukan. Kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, tetangga kami ya Rabb. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan mereka di surgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma sayangi mereka seperti Engkau menyayangi kami ya Allah, seperti Engkau menyayangi kami ya Allah, seperti Engkau menyayangi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.